Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan kembali pada pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua perkuliahan kita, mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pembahasan kita pada pertemuan kedua ini adalah tentang pengenalan tafsir dan hadis tarbawi. Pengenalan tafsir dan hadis tarbawi ini meliputi penjelasan tentang pengertian, sejarah, sistematika penulisan, dan literatur tafsir tarbawi dan hadis tarbawi. Ya, kita mulai dari pengertian. Tafsir dan hadis tarbawi ini berasal dari 3 kata ya. Pertama tafsir, yang kedua hadis, yang ketiga tarbawi. Akan kita ungkap apa maksud dari 3 kata ini. Tafsir secara etimologis atau etimologikal atau menurut bahasa ya, tafsir itu berasal dari kata fasara ya, artinya bisa bermakna bayan, bisa bermakna idah, bisa bermakna tabyin ya. Bayan atau tabyin bisa juga bermakna al-kashfu. Maknanya artinya menjelaskan atau menerangkan atau menyingkapkan ya, menyingkapkan. Ya. Itu makna etimologis dari tafsir. Ya, kemudian hadis. Apa itu hadis? Hadis berasal dari kata hadis ya, artinya sepadan dengan kata jadid, artinya baru ya. Hadis itu baru secara bahasa. Kemudian ada tarbawi. Yang ketiga tarbawi. Apa itu tarbawi? Tarbawi berasal dari kata rob ya, artinya pendidik atau pengajar atau pemelihara. Jadi dalam Al-Quran ada Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb di situ maksudnya adalah pemelihara atau penjaga atau juga pendidik. Jadi Allah Rabbul Alamin ya. Allah itu pendidik alam semesta. Ya, pendidik alam semesta termasuk juga mendidik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Jadi Allah sebagai pendidik ya. Kita sebutkan pula apa makna secara terminologis, secara istilah. Apa itu tafsir? Tadi kita sudah sebutkan bahwa tafsir itu bayan atau tabyin. Ada juga kita sebutkan sebagai idah ya, artinya keterangan. Bisa juga maknanya al-kashfu, artinya yang menyingkap ya. Menyingkap artinya menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Nah, itu loh makna tafsir itu ya. Kemudian ada makna tafsir secara terminologis, secara istilah. Imam Az-Zarkashi menyebutkan di dalam kitabnya, beliau menyebutkan begini. Tafsir itu adalah
yafhamu bihi kitabullahi munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanuhu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Nah, kata Imam Az-Zarkashi bahwa tafsir itu adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah, yakni memahami Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat itu. Nah, ini menurut satu versi perhitungan ayat ya. Nah, jadi tafsir itu adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah. Kitabullah yakni Al-Quran yang dimaksud di sini, bukan Taurat, bukan Injil, bukan Zabur ya. Kitabullah yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran. Nah, di sini Az-Zarkashi melanjutkan, Kitabullahi munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksudkan di sini untuk memahami kitabullah di sini adalah kitabullah Al-Qur'an, bukan kitab-kitab yang lain. Mengapa begitu? Karena di sini disebutkan kitabullah munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, tidak ada kitab lain selain Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi pengertian ini membatasi bahwa tafsir digunakan juga untuk memahami Injil, Zabur dan Taurat. Tidak, di sini hanya Al-Qur'an. Wa bayanu ma'anihi. Jadi tafsir itu digunakan untuk menjelaskan maknanya, makna-makna Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Kemudian tafsir itu mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Jadi tafsir tadi digunakan untuk menjelaskan maknanya, kemudian mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, ahkamihi wa hikamihi, dan juga mendapatkan atau meraih atau menyingkap atau menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam ayat Al-Quran. Jadi secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tafsir itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang fungsinya untuk menjelaskan makna Al-Quran, kemudian mengeluarkan hukum yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Jadi ada 3 kata kunci di sini ya. Pertama, menjelaskan maknanya. Apa maknanya? Kemudian yang kedua, mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ada ayat-ayat hukum, ayat-ayat pidana misalnya, ada ayat-ayat perdata. Nah, ini semuanya ada dalam Al-Quran, dan itu yang akan disingkap ya. Kemudian ada hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, itu 3 poin penting dalam penafsiran Al-Quran yang disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, itu penjelasan Imam Az-Zarkashi. Nah, itu 3 poin penting tentang penjelasan secara terminologis makna dari tafsir ya. Kemudian yang kedua, hadis artinya jadid. Nah, jadid itu artinya baru, artinya hadis ini lawan dari qadim ya. Qadim itu lama atau sesuatu yang sudah duluan, kemudian hadis ini sesuatu yang baru. Itu secara lughatan atau secara etimologis ya. Namun secara istilah, secara terminologis, apa itu yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah wa ma warada
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Ya, ulama lain juga menambahkan wa ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn sukutu an fi'lin hadatsa amamah au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Ya. Jadi maknanya hadis itu adalah segala yang disandarkan, ya, sesuatu yang disandarkan, sesuatu yang didasarkan atau disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, ya, min qaulin, baik dari perkataan Nabi, au fi'lin, dari perbuatan Nabi, au takririn, dari persetujuan atau ketetapan Nabi. Persetujuan Nabi itu bisa jadi dia diam Nabi. Diam Nabi itu juga termasuk persetujuan Nabi. Au sifatin, au sifatin, sifat Nabi pun termasuk juga hadis, ya. Sifat Nabi itu boleh jadi khalqiyatin au khuluqiyatin. Bisa jadi postur tubuh, fisik Nabi, dan bisa juga sifat atau akhlak atau perilaku Nabi. Ya, ini budi pekerti Nabi juga termasuk bagian dari hadis Rasulullah. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, ya, ucapan, baik dia juga merupakan perbuatan atau tingkah laku, atau juga dari takrir, yakni ketetapan Rasulullah, kemudian au sifatin, sifat Rasulullah juga bagian dari hadis. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu merupakan yang dinamakan dengan hadis, ya. Ada banyak sekali hadis sebenarnya. Nanti akan kita bahas di dalam perkuliahan ini satu persatu, ya. Terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis qauliyah, karena kedudukan hadis qauliyah ini yang paling banyak di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, ya. Udah selesai kita menjelaskan makna tafsir dan makna hadis, baik secara etimologis dan terminologis. Kemudian tarbawi. Nah, tarbawi ini berasal dari kata rabb, ya. Ada juga murabbi. Rabb atau murabbi itu, rabb itu pendidik, ya, pendidikan. Murabbi itu yang pendidik, ya. Murabbi pendidik atau mentor bisa juga. Itu namanya murabbi, ya. Asal katanya rabb, ya, artinya pendidik atau pendidikan atau pengajaran, ya. Bisa juga, makanya ada fakultas tarbiyah. Fakultas tarbiyah itu fakultas pendidikan atau fakultas yang sifatnya tentang keguruan, ya, keguruan. Jadi itu yang dimaksud dengan tarbawi, ya. Jadi tafsir dan hadis tarbawi merupakan, ya, dapat kita simpulkan bahwa tafsir dan hadis tarbawi merupakan tafsir, penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang pendidikan, ya. Itu kata kuncinya. Itu kesimpulan ringkasnya, bahwa tafsir dan hadis tarbawi itu adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, ya, kemudian hadis-hadis Nabi dalam konteks pendidikan, ya, dalam konteks pendidikan. Oleh sebab itu, maka tema-tema atau materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi ini sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Seperti ada materi yang
kita pelajari di sini tentang kewajiban menuntut ilmu, ada kedudukan orang berpendidikan, kemudian ada tafsir dan hadis tentang ilmu pengetahuan, kemudian ada pendidikan ibadah, akhlak, akidah dan lain sebagainya. Nah, itu dikaitkan semuanya dengan cakupan atau sifat pendidikan ya. Jadi tafsir yang dibatasi oleh pendidikan ya. Khusus ayat-ayat membicarakan ayat-ayat tentang pendidikan. Kemudian hadis khusus membicarakan tentang hadis-hadis tentang pendidikan ya. Itu sekilas tentang pengertian tafsir dan hadis tarbawi. Kemudian sejarah penafsiran hadis tarbawi ya. Tafsir dan hadis tarbawi. Tafsir dan hadis tarbawi di Indonesia mulai berkembang ya setelah adanya IAIN ya. Sekarang bahkan setelah ada UIN baru tafsir tarbawi ini berkembang ya. Istilah mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi ini berkembang sekitar tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000-an. Karya pertama yang menandai munculnya istilah tafsir dan hadis tarbawi ini di Indonesia adalah karya Abu Dinata ya. Itu beliau tulis ketika tahun Abu Dinata menulis itu tahun 2002 ya. Jadi istilah tafsir dan hadis tarbawi itu, terutama tafsir tarbawi itu muncul terutama sekali yang pertama yang menulis buku tentang itu adalah Abu Dinata. Beliau menulis buku berjudul Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, Tafsir Ayat Tarbawi. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang tahun 2020 ya. Jadi sekitar belum sampai ya 20 tahun ya. Sekitar 18 tahun ya. 18 tahun baru perkembangan adanya mata kuliah, adanya pengajaran tentang tafsir tarbawi maupun hadis tarbawi, maupun yang digabung ya, tafsir tarbawi maupun hadis tarbawi di perguruan tinggi Islam ya. Sebelumnya tidak ada mata kuliah itu ya. Mata kuliah itu sebelumnya hanya tafsir secara umum, kemudian hadis secara umum, bukan secara khusus yang membahas tentang tafsir tarbawi ya. Kemudian kita bahas juga itu sejarah singkat ya, sejarah singkat. Jadi sampai sekarang sejak tahun 2000-an sampai sekarang, maka di perguruan tinggi Islam terutama di Fakultas Tarbiyah atau di jurusan pendidikan pasti mempelajari tafsir tarbawi maupun hadis tarbawi ya, ataupun yang digabung. Ini di kampus kita mata kuliah ini digabung tafsir dan hadis tarbawi ya. Itu sekilas sejarah tentang tafsir dan hadis tarbawi. Kemudian ada tentang sistematika penulisan tafsir dan hadis tarbawi. Sistematika ini, tafsir dan hadis tarbawi merupakan tafsir tematik ya, tafsir tematik. Metodenya metode tafsir tematik dan hadisnya juga metode hadis tematik ya. Jadi kerja tafsir dan hadis tarbawi ini menggunakan tema tertentu. Jadi dikumpulkanlah dalam satu tema, misalnya tentang pendidikan, tentang ilmu pengetahuan, dikumpulkanlah ayat ini, kemudian hadis ini, kemudian baru dijelaskan, diuraikan. Nah, itu cara sistematika penulisan buku-buku tafsir dan hadis tarbawi ya. Yang pertama, dia buat dulu tema, kemudian dia kumpulkan ayat. Setelah ayat terkumpulkan dalam satu tema, misalnya tema tentang ilmu pengetahuan dikumpulkan semua, kemudian sudah terkumpul ayat-ayat tentang
dan hadis-hadis tentang ilmu pengetahuan tadi, ayat-ayat dan hadis tersebut diterjemahkan. Ya, diterjemahkan. Kemudian setelah dilakukan penerjemahan, ya, terutama kalau di Indonesia penerjemahan itu selalu mengutip terjemahan Kementerian Agama, ya. Al-Quran terjemahan Kementerian Agama, karena ini lebih otoritatif dan diterjemahkan secara kolektif, ya. Terjemahan Kementerian Agama itu diterjemahkan secara kolektif dari berbagai sudut ilmu pengetahuan, dari beragam ahli yang menuliskan, berkontribusi menulis tafsir maupun terjemahan Al-Quran Departemen Agama atau Kementerian Agama itu. Kemudian setelah menguraikan ayat tentang ayat tentang ilmu pengetahuan, dah dikumpulkan ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan, diterjemahkan, ya. Kemudian kerja berikutnya adalah menjelaskan tentang makna mufradat, ya, makna mufradat. Apa ayat-ayatnya dijelaskan. Ada mufradat yang sulit, ya, maka dijelaskan. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu apa terjemahnya? Allah berasal dari kata apa? Dijelaskan dulu. Ya, ini penjelasan mufradat ini secara singkat, ya, bukan secara panjang lebar, tidak, ya. Allah, Rabb. Rabb itu apa terjemahnya, penjelasan singkatnya. Kemudian al-alamin, apa maksud al-alamin itu? Itu penjelasan tentang mufradat. Kemudian setelah penjelasan tentang mufradat, ada penjelasan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau dikaitkan dengan hadis, maka asbabul wurud, ya, asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis, ya. Asbabul wurud dan asbabun nuzul dan asbabul wurud ini terkadang ada, terkadang tidak, ya. Tidak semua ayat Al-Quran dan tidak semua hadis Rasulullah itu mempunyai asbabul nuzul maupun asbabul wurudnya. Jadi kalau ada, maka itu dicantumkan, ya. Dicantumkan dalam penulisan tafsir dan hadis tarbawi. Kemudian ada tentang munasabah, ya, munasabah. Munasabah itu artinya keserasian atau korelasi, ya, korelasi antara ayat. Misalnya kita membahas ayat kedua dari surah Al-Fatihah, ya. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Kita harus mencari hubungan, korelasi, keserasian antara ayat pertama dengan yang kedua. Kalau kita menafsirkan ayat yang kedua, maka kita harus cari hubungan ayat pertama dengan ayat kedua dengan ayat ketiga. Harus kita lihat konteksnya sedang berbicara tentang apa, gitu, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menafsirkan Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran yang lain, ya. Untuk memahami apa maksud dari ayat Al-Quran yang ayat kedua ini, kita pahami ke ayat yang ketiga, begitu. Begitu seterusnya. Kemudian begitu juga dengan hadis, ya. Untuk memahami hadis, kita ambil makna atau ayat pendukung, ya, ayat pendukung yang menjelaskan tentang hadis tersebut, ya. Kemudian langkah kedua setelah mengutip ayat dengan ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kita langkah berikutnya adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Ketika kita menjelaskan ayat ini, kita cari hadis Rasulullah yang berkaitan dengan konteks tersebut. Misalnya kita tadi tentang ilmu pengetahuan. Di sini di silabus kita, contohnya di silabus kita ini ada ayat tentang ilmu pengetahuan.
di sini merujuk kepada hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim ini tentang ilmu pengetahuan, terutama tentang ilmu kedokteran ya. Nah, di sini kita lihat di silabus bahan kajian yang keempat ya. Kemudian ada lagi kita setelah menjelaskan tafsir Al-Quran dengan hadis, ada juga kita mengutip pendapat para sahabat Rasulullah jika ada ya. Kemudian ada pendapat tabi'in. Tabi'in orang yang setelah Rasulullah. Tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Ini tabi'in. Kemudian ada juga kita mengutip dari pendapat ulama tafsir ya. Ulama tafsir maupun ulama hadis ya. Kalau dengan hadis kita kutip pendapat ulama hadis ya, untuk menjelaskan hadis tersebut ya. Kemudian yang setelah itu boleh juga kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi itu dengan menggunakan pendekatan tertentu atau orientasi tertentu. Bisa terutama sekali dalam mata kuliah ini kita harus menggunakan pendekatan pendidikan ya. Pendekatan pendidikan ini yang harus kita gunakan, seperti metode pendidikan ya, media pendidikan. Nah, itu yang harus ditekankan di sini ya. Lalu kalau kita golongkan tafsir tarbawi atau hadis tarbawi, atau digabungkan tafsir dan hadis tarbawi ini merupakan tafsir yang menggunakan metode tematik ya. Sifatnya juga digolongkan sebagai tafsir ijtihadiyah. Jadi kalau kita lihat di pembagian tafsir, ada tafsir bil ra'yi dan tafsir bil ma'thur, maka golongan tafsir tarbawi dan hadis tarbawi ini, terutama tafsir tarbawi, itu termasuk golongan tafsir bil ra'yi ya, tafsir yang menggunakan akal pikiran ya, terutama juga menggunakan pendekatan pendidikan atau tarbiyah ya. Kemudian terakhir kita jelaskan tentang literatur ya, literatur tafsir, literatur buku-buku yang berkaitan tentang tafsir dan hadis tarbawi. Ada banyak ya, ada banyak buku di Indonesia yang menulis tentang tafsir dan hadis tarbawi. Di silabus kita ini ada 18 termasuk kitab tafsir. Kalau kita hitung di sini lebih dari 10 ada karya yang ditulis tentang tafsir dan hadis tarbawi. Ini dapat dilihat nanti ya di referensi di silabus ya. Ini terus ditulis sampai sekarang. Ada juga karya Mahyudin 2018, ini ditulis judulnya Tafsir Tarbawi, kajian ayat-ayat Al-Quran dengan perspektif pendidikan. Jadi kalian dapat melihat secara langsung di referensi di silabus yang telah saya berikan dan saya bagikan di grup WhatsApp ya. Demikian pembahasan kita tentang pengenalan tafsir dan hadis tarbawi pada pertemuan kedua ini. Bila ada pertanyaan atau yang belum jelas, mungkin dapat ditanyakan via WA atau di bawah atau di komentar ya, di kolom komentar YouTube yang saya bagikan ini. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.